Sekali peristiwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembayang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga satu perumpamaan kepada mereka. Tidak ada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju yang baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih enak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita melihat kontras antara yang tua dan yang baru, antara anggur yang baru dan tempat anggur yang tua, kain yang baru dan kain yang tua. Kontras ini dikatakan kepada Yesus juga sebagai satu tanggapan di mana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berbicara mengenai puasa. Tentu puasa adalah hal yang penting, dan Yesus mengatakan juga ada saatnya bahwa murid-muridnya juga akan berpuasa. Berpuasa ini satu praktek keagamaan yang dilakukan oleh banyak agama. Berpuasa, berpantang, dan berdoa. Ini sangat penting. Tujuannya buat apa? Supaya kita bisa menahan berbagai keinginan-keinginan kita saja. Apalagi keinginan yang membawa kita pada dosa. Jadi praktek berpuasa, pantang, dan doa sangat penting. Tapi ingat bahwa ada yang lebih penting dalam hidup beragama. Apalagi kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang Katolik yang mengikuti Kristus. Hidup beragama, hidup sebagai orang Katolik, tujuan utamanya adalah persatuan dengan Kristus, relasi dengan Kristus. Bahkan cara penyucian yang paling utama bukan pertama-tama tergantung pada apa yang kita lakukan, tetapi pada apa yang Allah lakukan dalam hidup kita. Bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita. Ini yang lebih penting, dan ini yang membawa sukacita dalam hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kadang-kadang agama buat capek karena aturannya ada begitu banyak dan kita harus ikutin satu-satu. Tapi syukur pada Tuhan bahwa pada akhirnya mengikuti Kristus, relasi dengan Kristus, ini yang lebih penting dan ini yang membawa sukacita. Sekali lagi, saya bukan mengatakan dan Yesus tidak mengatakan juga bahwa puasa itu tidak penting. Ada waktunya, tetapi ada yang lebih penting. Saat mempelai ada bersama para murid, ini menggambarkan hubungan pribadi, relasi antara Yesus sendiri dan para murid. Dan ini yang harus kita kejar, dan ini yang harus membawa kita pada kesucian.
Hari ini kita juga memperingati Santo Gregorius Agung. Siapa Santo Gregorius Agung ini? Dia adalah seorang paus dan pujangga di abad ke-6, lahir di Roma. Dan Santo Gregorius Agung menjadi sangat terkenal karena berbagai tulisannya. Ada banyak tulisannya bagus-bagus. Salah satunya berjudul Dialog, di mana kita bisa menemukan hidup dari Santo Benedictus yang ditulis oleh Santo Gregorius. Santo Gregorius juga terkenal dengan berbagai khotbahnya. Dan dalam bacaan ibadat hari ini kita membaca satu khotbah dari Santo Gregorius, di mana Santo Gregorius mengatakan dia sebagai seorang paus mendapat tugas, panggilan untuk menjadi seorang penjaga gereja. Dan untuk melakukan tugas tersebut tentu ada banyak hal mulia yang harus dia lakukan. Dia harus bisa mengajar dengan sangat baik. Lebih dari itu, melakukan apa yang dia ajarkan, menjadi penjaga gereja. Namun demikian, dalam ibadat bacaan hari ini kita melihat bagaimana Santo Gregorius itu sedih karena dia merasa dia jauh dari baik. Dia nggak bisa berkhotbah dengan begitu baik, dan kalau dia bisa berkhotbah dengan baik pun dia merasa dia sangat sulit untuk melakukan apa yang dia khotbahkan. Dia merasa lemah. Tapi di akhir khotbahnya dia mengatakan hal yang indah. Dia katakan syukur pada Tuhan. Saya bacakan dalam Inggrisnya, nanti saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Truly, the all-powerful creator and redeemer of mankind can give me, in spite of my weaknesses, a higher life. A higher life. Walaupun dengan berbagai kelemahan saya, syukur pada Tuhan bahwa Tuhan bisa memberikan kepada saya higher life. Kadang-kadang kita juga seperti Santo Gregorius yang frustrasi. Kenapa mau ikut Tuhan ini susah sekali, ada banyak aturannya dan seringkali gagal. Tapi kita juga diingatkan dalam Injil hari ini dan lewat hidup dari Santo Gregorius bahwa pada akhirnya kesucian bukan pertama-tama tergantung dari apa yang kita lakukan. Ini bahkan bisa membawa kita pada kesombongan seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Karena ini tentang apa yang aku bisa, aku hebat. Agama bahkan menjadi prestasi. Tapi pertama-tama agama tergantung pada apa yang Allah lakukan dalam hidup kita. Bagaimana Allah menyucikan kita. Bagaimana kita bertumbuh dalam relasi dengan Allah. Dan sungguh seperti kata Santo Gregorius, Allah bisa memberikan hidup yang lebih tinggi, hidup yang lebih indah. Karena Allah, Santo Gregorius di sini katakan, karena aku mencintai Allah dan Allah mencintai aku. Amin.